Dimas tahu apa yang dia bicarakan, tetapi dia tidak bisa mengakui apapun, jadi dia berpura-pura tidak bersalah dan bingung. Tuan Presiden, apa maksud Anda? Gavin mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi jijik, wajah polosmu benar-benar jelek. Kamu harus belajar dari adikku Putri. Wajahnya benar-benar terlihat polos. Bahkan jika dia tahu itu salahnya, ketika dia melihat wajahnya, dia akan merasa kasihan padanya dan tidak tega menghukumnya. Saat dia membicarakannya, dia menerima pesan baru di telepon pribadinya. Ketika dia membuka pesan itu, dia menyadari bahwa dia mengirim foto lain. Namun, alih-alih memotret orang lain, dia malah mengambil foto dirinya sendiri. Dalam foto tersebut, ia membuat ekspresi imut dan menuliskan, Kak David, menurutmu aku manis? Gavin tidak sabar untuk membalasnya. Dia tidak melakukannya ingat dia ada di ruang kerjanya, atau kenyataan bahwa Dimas masih menunggu kata-katanya. Jari-jarinya yang panjang dan ramping mulai mengetik, kamu manis sekali. Segera, dia menerima pesan teks baru lagi. Ketika dia membuka pesan tersebut, dia melihat bahwa itu adalah foto dirinya yang lain dengan tulisan, Saudara David, apakah saya manis? Maukah kakak menciumku lagi? Dia benar-benar ingin, dia tidak tahan lagi. Tapi bisakah dia menciumnya lagi? Jika dia benar-benar melakukannya, orang pertama yang akan membencinya adalah ayahnya. Perkataan sederhana Putri telah mengobarkan gelombang emosi di hati Gavin. Namun, karena Dimas masih di sini, Gavin tetap tanpa ekspresi setelah melihat pesan teks tersebut. Dia menatap Dimas dan berkata dengan dingin, mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan lagi mengadakan pesta seperti tadi malam. Tuan muda ketiga, itu waktu pribadiku. Aku tidak punya istri atau keluarga. Itu hanya hobiku. Kamu tidak bisa menghilangkan hobi ini dariku. Wajah Dimas penuh kepahitan, seolah-olah dia mau menangis. Apakah kamu ingin aku memberimu perintah resmi? Gavin mengangkat alisnya sedikit. Dia terdengar sangat dominan. Dimas mengacaukan Putri. Jika dia tidak ada di sana tadi malam, Putri akan salah mengira orang lain sebagai dia. Jika dia tidak terburu-buru tadi malam, orang yang akan mencium Putri kemungkinan besar adalah pria lain. Saat dia memikirkan tentang banyak, bagaimana jika Gavin ingin mencabik-cabik Dimas? Dengan berbicara kepadanya dengan baik sekarang, dia hanya melakukan kebaikan padanya. Ya, kalau begitu aku akan menahan diri semampuku di masa depan. Dimas sangat enggan di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani membantahnya. Dia hanya bisa mengangguk dan setuju, lalu dia pergi dengan perasaan kecewa. Begitu Dimas pergi, pesan lain masuk. Itu adalah foto Putri yang lain. Dalam foto tersebut, dia sedang makan kue coklat. Sepertinya itu sangat lezat. Gavin mau tidak mau mengulurkan jarinya dan menyentuh bibirnya. Dasar anak bodoh, tahukah kamu betapa lezatnya penampilanmu? Segera setelah itu, telepon bergetar lagi. Itu adalah teks lain. Saudara David, mengapa kamu tidak membalas? Apa yang dia harapkan? Apakah dia ingin dia mengatakan bahwa dia ingin menggigit? Apakah dia sekarang tahu bahwa ada makna tersirat lain di balik kalimat itu? Gadis ini pasti mengetahuinya, tapi matanya yang besar dan cerah akan membuat orang lain berpikir sebaliknya. Yang dia maksud dengan menggigit hanyalah sekedar menggigit makanannya. Dia tidak bermaksud apa-apa lagi. Kak David, kue di kafe ini rasanya enak sekali, dan kopinya juga enak sekali. Aku akan mentraktirmu makan di sini suatu hari nanti. Tidak masalah jika dia tidak membalasnya, karena dia masih terus mengiriminya pesan. Dia tampak tidak terganggu oleh kenyataan bahwa dia berhenti menjawab. Gavin punya banyak kekhawatiran, tapi Putri tidak. Baginya, menemukan kakak David adalah satu-satunya hal yang dia inginkan.
Tidak peduli siapa orangnya, tidak peduli apapun itu, tidak ada yang bisa menghentikan gagasannya untuk bersama kakak David. Itu bukan hal yang mendadak, tapi gagasan yang ada di benaknya selama ini. Saudara David, makanan di restoran benar-benar istimewa. Saat kamu bisa berkumpul kembali denganku. Gavin masih belum membalas pesannya, tapi dia tetap mengirim spam padanya. Setiap kali dia menerima pesan, dia akan mengangkat teleponnya dan segera membacanya. Ketika dia melihat pesan-pesan itu, Gavin merasa seperti dia bisa melihat melalui matanya yang kesepian. Dia berusaha keras membuat dirinya tertawa, dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Ketika dia berpikir bahwa dia mungkin kesakitan dan dia menutupi emosinya, hati Gavin terasa sakit. Dia segera mengetik, "Oke, saya berjanji, saya akan melakukannya. Saudara David, kamu tidak perlu membalas saya. Saya tahu kamu sedang sibuk. Saya mengirimi kakak spam dengan pesan-pesan agar kamu tahu di mana saya berada dan apa yang saya lakukan." Beberapa detik setelah Gavin mengirimkan balasannya, pesan Putri kembali berdatangan. Kali ini, dia dapat melihat dari kata-katanya bahwa suasana hatinya jauh lebih baik. Suasana hatinya sedang bagus, begitu pula dia. Dia tersenyum dan menjawabnya dengan pesan, "Saya sibuk. Mungkin saya tidak punya waktu untuk membalas pesanmu. Tapi saya jamin saya tidak akan melewatkan pesan apapun yang kamu kirim. Saudara David, saya tahu itu. Saya akan terus mengirimi pesan kepadamu." Putri terus mengabarinya secara teratur. Dia tahu bahwa kakaknya, David, sangat mencintainya. Kakak David sedang bekerja. Jika dia terus mengganggunya, dia tidak akan bisa bekerja. Cukup baik bahwa dia meluangkan waktu untuk membalasnya. Ayah yang buruk, kamu bahkan tidak peduli lagi dengan anakmu Putri. Anakmu akan segera diambil oleh orang lain. Kamu bisa merajuk di suatu saat nanti. Putri menyenandungkan sebuah lagu dengan gembira. Rizky menatapnya sebentar dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Putri, apa yang membuatmu begitu bahagia?" Putri tersenyum padanya dan berkata, "Saya sangat senang bisa makan bersamamu, kakak Rizky." Sejak dia masih kecil, semua orang memujinya karena pandai berbicara dan memenangkan hati orang lain. Rizky bertanya lagi, "Kamu senang keluar bersamaku? Tapi aku belum melihatmu memakan makananmu belum. Kamu sibuk dengan ponselmu. Apakah makanannya oke?" Rizky benar-benar ingin tahu dengan siapa dia berbicara, tetapi tidak sopan jika menanyakan hal itu. Bagaimanapun, dia belum menjadi kakak David. Jika dia terlalu usil padanya, dia akan merasa kesal. Lagi pula dia masih muda dan memberontak. Karena aku mengirim pesan pada ayahku, dan aku menyampaikan kabar baik kepadanya. Putri menambahkan, "Saudara Rizky, terima kasih telah membuat saya sangat bahagia." Pertama, dia mengatakan bahwa dia memberitahu ayahnya kabar baik, dan kemudian dia berterima kasih kepada saudaranya Rizky. Sulit bagi Rizky untuk tidak tersinggung dengan kata-katanya. Dia mengambil kesempatan itu untuk duduk di samping Putri, dan meletakkan tangannya di bahu Putri. Tetapi sebelum dia bisa menyentuhnya, dia mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Dia memutar tangannya ke belakang saat dia berteriak kesakitan, "Putri, apa yang kamu lakukan?" Putri benar-benar ingin memperingatkannya untuk memperhatikan batasan di sekelilingnya. Namun, dia mengerucutkan bibirnya dan lebih memikirkan tindakannya. Bagaimana jika orang ini ingin menyakiti kakaknya David? Dia tidak bisa bertindak gegabah dan memperingatkan musuh. Dia segera menenangkan diri dan tersenyum meminta maaf. "Kak Rizky, maafkan aku. Aku sudah berlatih taekwondo sejak aku masih kecil. Otomatis aku bereaksi." Ya, Safira, yang sedang memakan makanannya dalam diam,
jarang memperhatikan apapun selain makanan. Dia mengangguk keras ketika mendengar penjelasan Putri. Ada anak laki-laki di sekolah kita yang pernah dipelintir lengannya oleh Putri sebelumnya. Penjelasan Putri dan Safira memang masuk akal. Rizky tidak dapat menemukan kesalahan dalam argumen mereka. Dia juga tidak dapat marah kepada kedua gadis muda tersebut. Namun, dia punya beberapa keraguan. Saat Gavin mendekati Putri tadi malam, dia bahkan menciumnya. Dia tidak bereaksi secara agresif. Jadi mengapa dia bereaksi berbeda ketika dia dekat dengannya? Kak Rizky, kamu beruntung tanganmu baik-baik saja. Safira menggigit besar kuenya sambil mengoceh. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.